Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Wewe Gombel Pedagang Cilok Keliling. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terdengar suara trompet dari pedagang cilok keliling yang sedang menjual dagangannya dengan gerobak yang disambung dengan sepeda. Orang tersebut adalah Pak Restu, seorang pria berusia sekitar 45 tahun. Sepertinya sepeda gerobaknya berharap ada pembeli yang datang membeli dagangannya. Mereka selalu mencukupi kebutuhannya hingga suatu saat kepemimpinan di pabrik tempatnya bekerja diganti oleh orang baru. Muncul kebijakan baru di mana beberapa karyawan tetap akan diberhentikan kerja dengan alasan ingin mencari karyawan baru dengan sistem magang dan kontrak saja. Sialnya, Pak Restu termasuk karyawan tetap yang juga diberhentikan. Tak hanya dia saja, melainkan 3 temannya juga dikeluarkan. Sejak itu, dengan uang pesangonnya, Pak Restu memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Waktu dia berjualan nasi goreng, namun tidak bertahan lama, karena mungkin rasanya kurang nikmat, dan sudah banyak penjual nasi goreng lain yang lebih enak. Akhirnya, dia beralih menjadi pedagang keliling dan mencari pelanggan, bukan menetap di satu tempat. Meskipun pendapatannya tidak seberapa, Pak Restu keliling jualan dari pagi sampai sore dan mengunjungi tempat-tempat seperti sekolah ataupun madrasah, serta keliling ke rumah warga. Siang itu, dia melewati sebuah desa dan alhamdulillah ada yang membeli dagangannya. Banyak anak-anak kecil yang membeli saat itu, dan kebetulan yang jualan cilok keliling di desanya hanya ada Pak Restu waktu itu. Jadi belum ada pesaingnya. Tidak terasa hari sudah mulai sore, dan alhamdulillah semua cilok dagangannya habis terjual. Alhamdulillah akhirnya hari ini ciloknya laris manis, ucap Pak Restu sembari mengusap keringat yang menetes di keningnya. Saatnya untuk pulang ke rumah, ucapnya langsung mengayuh gerobak sepedanya dan berharap cepat sampai di rumah karena semua ciloknya sudah habis. Dia pun tidak membunyikan trompet lagi. Beberapa saat kemudian, akhirnya sampai juga di rumah dan disambut oleh istrinya Bulan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, Bapak pulang cepat. Iya Bu, alhamdulillah dagangannya laku semua Bu. Syukurlah kalau begitu Pak. Bapak mandi dulu ya Bu. Iya. Singkat cerita, malam harinya mereka pun makan malam bersama dengan keluarganya. Makanan yang dihidangkan Bu Bulan pun seadanya di dalam rumah sederhana itu. Mereka tinggal berlima. Bu Bulan memiliki 3 anak. Anak pertama sudah duduk di SMA dan usianya 17 tahun. Anak nomor 2 Randy berusia 10 tahun. Dan yang terakhir bungsu masih berusia 2 tahun namanya Kiki. Mereka hidup dan tinggal di rumah sederhana dan makan seadanya. Sejak Pak Restu tidak bekerja sebagai karyawan tetap di pabrik lagi, anak pertama mereka yang sedang makan mengatakan kalau harus segera membayar SPP dan uang untuk karya wisata di sekolahnya. Namun saat itu, Pak Restu belum punya uangnya dan mengatakan jika nanti sudah ada pasti akan dikasih. Pak, aku sudah harus bayar SPP sama uang buat bayar karya wisata Pak, ditagih sama guru terus, kata anak pertama. Sabar ya Ti, Bapak belum ada uang, nanti kalau sudah ada uang Bapak pasti akan kasih, jawab Pak Restu. Tapi kapan Pak, aku sudah ditagih terus sama guru, aku kan malu Pak. Iya nanti Bapak usahakan.
Setelah selesai makan, anak-anak langsung masuk ke kamar masing-masing. Sementara Bu Wulan curhat soal keuangan keluarga itu karena kebutuhan semakin banyak. Masa mereka harus hidup begini terus? Pak Restu hanya berkata akan berusaha semaksimal mungkin supaya bisa dapat uang banyak. Ibu pusing Pak, kebutuhan keluarga kita semakin banyak. Apalagi Tina yang SMA, pengeluarannya banyak Pak, belum lagi anak yang lain. Masa iya Pak kita mau hidup begini terus? Ibu capek Pak, kata Bu Wulan. Pak Restu menghela nafas mendengar ucapan istrinya Bu Wulan. Iya Bu, Bapak tahu, tapi kan Ibu tahu sendiri kalau hasil dari jualan cilok itu segitu-gitu aja. Iya Pak, usaha pakai biar dapat uang lebih banyak. Iya Bu, nanti Bapak usahakannya biar dapat uang banyak. Bapak akan bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Yang penting Ibu selalu doakan Bapak ya, supaya rezekinya Bapak lancar. Iya Pak. Esok harinya seperti biasa, Pak Restu bangun pagi sekali bersama dengan Bu Wulan karena mereka harus membuat adonan cilok untuk dijual. Biasanya memang Bu Wulan yang membuat cilok karena dia yang tahu, sementara Pak Restu hanya membantu saja dan dia yang berjualan. Pak, ini tepungnya masih ada sisa, mau ditambah Pak, siapa tahu hari ini jualannya laku banyak, jadi bisa bawa pulang uang lebih banyak biar bisa bayar SPP-nya Tina. Akhirnya saat itu Bu Wulan mencampurkan semua tepungnya jadi satu dan menambah jumlah ciloknya. Setelah semuanya selesai, Pak Restu menata cilok itu di panci yang sudah diletakkan dan ditata di gerobak sepedanya. Bu, tolong ambilkan saus Bu, Bapak lupa, teriak Pak Restu dari depan rumah. Iya Pak, sebentar, saut Bu Wulan sambil membawa saus untuk cilok. Ini Pak sausnya. Makasih ya Bu, kalau begitu Bapak berangkat sekarang ya. Iya Pak, hati-hati, semoga dagangannya hari ini laris manis. Amin amin Bu, bismillah. Pak Restu pun berangkat keliling jualan lagi dan seperti biasanya di sekolah tempat dia mangkat. Pagi itu Pak Restu dikejutkan dengan adanya pedagang cilok baru yang sudah berada di sana. Dan yang membuatnya lebih terkejut lagi, penjual cilok baru itu banyak yang beli karena mungkin ukuran cilok yang dijualnya itu lebih besar dari ciloknya Pak Restu. Padahal harganya sama. Bocah-bocah langganannya pun pindah membeli di penjual yang baru itu. Sialan, ada pesaing daganganku. Jadi begini, mana tadi bikin ciloknya lebih banyak dari biasanya lagi, keluh Pak Restu. Saat itu ada bocah langganannya yang biasa beli di Pak Restu, dan dia pun mencoba menawarkan. Di ciloknya enggak Pak, saya beli cilok itu aja. Ciloknya lebih besar dan harganya sama, jawab bocah tersebut. Pak Restu yang merasa sudah malas di sana karena sepi pembelinya, akhirnya memutuskan untuk pergi ke sekolah lainnya. Namun setibanya di sekolah lain, ternyata di sana juga ada pedagang cilok yang sama seperti di sekolah tadi, cuma beda orang yang dagang. Pak Restu yang penasaran akhirnya mencoba berpura-pura menanyakan kepada penjual itu. Mas bikin cilok sendiri ya? Tapi tadi saya lihat di sekolah lain kok ada yang sama jual ciloknya seperti masnya. Gerobaknya juga sama. Oh bukan Pak, saya bukan bikin cilok sendiri, tapi saya hanya jual cilok milik orang dan ambil dari depotnya. Ada bosnya sendiri Pak yang bikin cilok, jawab penjual itu. Jadi penjual cilok itu pun dan penjual cilok yang ada di sekolah sebelumnya hanya menjualkan cilok milik orang lain dari bosnya. Mereka hanya menjualkan saja. Oh gitu ya Mas, pantas saja kalau begitu, kata Pak Restu. Iya Pak, ya sudah kalau gitu saya mau lanjut keliling saja ya Mas. Saat itu karena sepi pembeli, Pak Restu memutuskan untuk keliling saja di desa-desa daripada mangkal di tempat yang sudah ada penjual cilok lain. Di sepanjang perjalanan, Pak Restu yang awalnya hasil jualannya pas-pasan semakin tertekan karena adanya pesaing baru. Setiba di depan perumahan yang ada rukonya,
Dia terkejut lagi karena sana ada penjual cilok yang sama juga, milik bos cilok sebelumnya. Jangan-jangan dia bosnya, gumam Pak Restu. Dia melihat banyak warga yang tadinya adalah pelanggannya kini malah pindah membeli di sana. Makin kesal lah Pak Restu dengan penjual cilok pendatang baru itu. Kalau begini terus aku bisa rugi dan bangkrut, kata Pak Restu. Dia pun terus keliling ke sana kemari, namun yang membeli hanya sedikit. Sementara itu hari itu Pak Restu dan Bu Bulan sudah membuat cilok lebih banyak. Karena hari sudah mulai sore, akhirnya Pak Restu pulang dengan wajah tertekuk karena jualannya sepi. Keuntungan yang didapat hari itu juga sedikit. Istri pun heran kenapa suaminya pulang dengan wajah seperti itu. Bu Bulan mencoba menanyakan kepada Pak Restu. Lalu Pak Restu pun menjelaskan sambil kesal. Assalamualaikum, sapa Pak Restu. Waalaikumsalam, gimana Pak hari ini? Bapak kenapa kok wajahnya ditekuk begitu? Tanya Bu Bulan. Lalu Pak Restu pun duduk di kursi samping Bu Bulan yang ada di depan teras rumah. Bapak itu lagi kesal Bu, jawab Pak Restu. Kesal kenapa sih Pak? Jualannya enggak laku lagi. Iya Bu, laku sedikit saja, sisa banyak. Padahal tadi pagi kita bikin banyak. Ya sudah gak apa-apa, nanti kan bisa dijual lagi besok. Iya sih Bu, tapi kan keuntungan kita jadi sedikit. Dan yang bikin Bapak kesal lagi Bu, tadi di tempat sekolah biasanya Bapak mangkal ada penjual cilok baru. Akhirnya semua anak-anak itu belinya sama dia. Terus Bapak pindah ke tempat sekolah lain. Di sana juga ada penjual cilok yang sama Bu. Ternyata mereka ada bosnya Bu. Wah bahaya dong Pak, Bapak jadi banyak pesaingnya, nanti cilok kita jadi sepi. Makanya Bu, tadi Bapak lihat ada kios di ruko-ruko perumahan. Ternyata itu bos ciloknya Bu, pendatang baru. Padahal kan mereka sudah biasa beli dengan Bapak. Ya rasa cilok buatan ibu juga enak. Mungkin mereka itu lebih suka dengan ukuran ciloknya Bu, lebih besar dari cilok buatan kita. Harganya juga sama. Enggak apa-apa Pak, tenang saja. Rezeki sudah ada yang atur. Bapak jangan khawatir, ujar Bu Bulan menenangkan. Ya sudah Bu, kalau gitu Bapak mau mandi dulu, ujar Pak Restu. Setelahnya Pak Restu beranjak masuk ke dalam rumah untuk mandi dan Bu Bulan mengambil cilok-cilok yang ada di panci untuk dijual lagi besok. Keesokan harinya, Pak Restu mencoba berpikir positif bahwa dagangannya akan laku banyak hari ini. Dia keliling dari satu desa ke desa lain sembari membunyikan trompetnya dan mengayuh sepedanya dengan sangat semangat. Keringat pun sesekali menetes dari keningnya dan dia lap dengan menggunakan handuk kecil yang melingkar di lehernya. Namun faktanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dagangannya masih banyak yang tak laku. Seperti biasanya, mereka makan malam bersama dengan lauk seadanya. Karena hari itu semua dagangan cilok Pak Restu tidak laku. Mereka hanya makan cilok saja. Bu Bulan tidak punya uang untuk membeli lauk karena Pak Restu jualannya tidak laku. Saat itu Tina sudah mulai menanyakan uang untuk bayar SPP dan bayar karya wisatanya lagi kepada Pak Restu. Pak, mana uangnya? Tadi aku sudah ditagih lagi uang SPP sama guru, tanya Tina. Kalau sekarang Bapak belum ada, Tin, sabar ya. Kamu tahu sendiri kan dagangan cilok Bapak hari ini gak laku. Tolong kamu ngertiin ya, nanti Bapak pasti akan bayar kok, jawab Pak Restu. Ya sudah Pak, tapi janji ya secepatnya akan bayar. Iya Tin. Malamnya di dalam kamar, Pak Restu curhat lagi kepada Bu Bulan. Apalagi tadi Tina juga sempat menanyakan uang untuk sekolahannya. Tambah pusinglah dia. Bapak pusing banget Bu, bingung harus bagaimana. Kita sudah rugi Bu, Bapak juga gak ada uang, cuma buat modal besok aja Bu. Belum lagi Tina selalu tanya uang SPP-nya. Bapak dapat uang dari mana? Keluh Pak Restu. Sabar Pak, jawab Bu Bulan. Sabar terus Bu, capek Bapak. Apa kita buat ciloknya besar saja Bu, biar kayak punya bos Rio. Tapi nanti pasti juga rugi.
Bu Wulan memikirkan ide lainnya. Tadi siang Bu Wulan lihat di televisi. Dia sempat melihat sebuah berita yang menginfokan soal penangkapan seseorang yang diduga melakukan pesugihan. Dari situlah Bu Wulan kepikiran untuk pakai jasa dukun saja agar cilok buatan suaminya banyak yang beli. Pak, apa kita pakai penglaris saja? Tanya Bu Wulan. Penglaris? Maksud ibu? Tanya Pak Restu. Iya, kita pakai penglaris dagang cilok, Pak. Tadi sang ibu lihat di TV ada berita tentang seorang yang diduga sudah melakukan pesugihan. Siapa tahu kalau kita pakai penglarisan pasti banyak yang beli cilok kita, Pak, kata Bu Wulan. Tapi gimana caranya, Bu? Tanya Pak Restu. Ya ke dukun lah, Pak. Ia tahu masalahnya lokasinya di mana yang menerima jasa seperti itu. Kan kita gak tahu. Bu Wulan teringat tentang seorang teman Pak Restu yang dulunya sama-sama dikeluarkan dari pabrik. Namun sekarang sudah sukses mendadak. Bu Wulan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bu, ingat Pak Arman, dia kan sekarang sukses mendadak, Bu, kata Bu Wulan. Siapa tahu dia juga pakai cara itu, Bu. Bapak heran seperti ada yang tidak beres, bisa kaya mendadak. Besok Bapak ke rumahnya ya, Bu. Iya Pak, coba saja minta bantuan sama dia, jawab Bu Wulan. Keesokan harinya, Pak Restu menyambari rumah Pak Arman. Dia terkejut dan takjub karena rumahnya besar, megah dan mewah. Pak Restu mengetuk pintu rumahnya dan tidak lupa mengucapkan salam. Beberapa saat kemudian, Pak Arman keluar menemui Pak Restu dan mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Pak Arman membuatkan minuman untuk Pak Restu serta mengambilkan beberapa camilan. Bibi, teriak Pak Arman. Maaf ya, aku teriak-teriak. Anggap seperti di rumah sendiri, kata Pak Arman. Iya Pak, ada apa? Tanya Bibi. Tolong buatkan minum untuk temanku dan camilan juga, jangan lupa. Iya baik Pak, jawab Bibi. Pak Restu dan Pak Arman kemudian berbicara santai dan menanyakan kabar. Pak Restu kagum dengan kekayaan yang dimiliki Pak Arman. Dia curhat soal keadaan ekonominya yang terpuruk dan belum menemukan jalan keluarnya. Pak Arman yang dulu teman dekat Pak Restu di pabrik merasa iba dan hendak memberitahukan rahasianya. Namun saat Pak Arman hendak memberitahu, pembantu datang membawakan minuman dan makanan. Setelah pembantunya pergi, Pak Arman melanjutkan percakapan. Selama ini aku sudah menggunakan pesugihan, kata Pak Arman. Pantas saja sekarang kamu sukses dan mendadak kaya raya, kata Pak Restu. Gimana kalau kamu aku antar ke tempat dukun? Nanti kamu bisa menggunakan penglaris dagang, tawar Pak Arman. Pak Restu yang awalnya masih skeptis setuju saja karena sudah sangat terdesak. Pak Arman juga menawarkan untuk meminjamkan uang sebagai mahar karena Pak Restu belum punya uang. Tapi aku belum ada uang, kata Pak Restu. Sudah, nanti kalau kamu sudah sukses, kamu kembalikan. Makasih, Kar, jawab Pak Restu. Iya, sama-sama. Ayo diminum dan silahkan dimakan, kata Pak Arman. Setelah mengobrol, mereka menyantap cemilan dan minuman yang sudah dihidangkan oleh pembantunya. Kapan kita akan pergi ke sana, Kar? Tanya Pak Restu. Nanti sore saja, biar lebih cepat. Oh, siap, Kar. Tak terasa hari sudah mulai sore. Mereka yang asik ngobrol sampai tidak ingat waktu karena sudah lama tidak pernah bertemu. Sore itu juga mereka segera pergi menuju lokasi dukun itu dengan diantar Pak Arman menggunakan mobilnya. Lokasi rumah dukun itu berada di sebuah alas di Jawa Timur dan katanya rumah dukun itu dekat dengan sebuah sungai di dalam hutan. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh dan melewati jalanan yang berliku. Hari pun semakin gelap, suara azan maghrib mulai berkumandang namun mereka masih di perjalanan karena ingin segera cepat sampai di rumahnya Mbah Garwo yang masih menempuh jarak cukup jauh. Langit semakin gelap, jalanan yang mereka lewati kanan kirinya hutan gelap dan sepi sekali. Perjalanan lumayan lama menuju ke sana dan akhirnya setelah beberapa jam sampailah mereka di kota tujuan. Mereka sampai sekitar pukul malam. Sesampainya di sana,
mobil diparkirkan di sebuah rumah di pedesaan itu. Pak Restu dan Pak Arman lalu berjalan kaki menuju ke dalam hutan Malang. Itu juga dengan senter yang dipinjam dari salah seorang warga di sana. Saat mereka melewati jalan setapak di tengah hutan, hawanya sangat seram dan gelap sekali, membuat merinding dan hawa dingin menusuk ke dalam tubuh. Untungnya mereka mengenakan jaket untuk mengusir rasa dingin itu. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di sebuah rumah tua. Di situ, Bagarwo membuka pintu rumahnya. Muncullah sosok kakek tua itu dan segera menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Pak Arman lalu menjelaskan duduk perkara kepada Mbah Garwo. Permasalahannya ini, Mbak, saya punya usaha cilok keliling, Mbak. Awalnya ramai, tapi akhir-akhir ini sepi sekali karena ada pesaing. Saya mau dagangannya saya laris manis, Mbak. Soalnya kebutuhan keluarga saya sangat banyak. Keluh Pak Restu. Mbah Garwo mendengarkan dengan seksama dan berkata, kalau begitu kau bisa lakukan dengan penglarisan popok wiwi saja, tapi ada syarat yang harus dipenuhi dan beberapa ritual. Apa syarat dan ritualnya? Tanya Pak Restu penasaran. Bayar maharnya terlebih dahulu, jawab Mbah Garwo. Akhirnya Pak Restu langsung membayarkan uang mahar terlebih dulu kepada Mbah Garwo yang sudah dipinjamkan oleh Pak Arman. Ritualnya nanti malam kau harus melepas baju dan bertapa di sungai. Apa kau sanggup? Iya, Mbak, saya sanggup, jawab Pak Restu mantap. Malam hari pun tiba, Pak Restu dan Mbah Garwo beranjak pergi ke sungai yang lumayan dekat. Sementara Pak Arman menunggu di rumah Mbah Garwo. Mereka berdua berjalan melewati jalan setapak yang gelap dan hanya diterangi sinar rembulan malam itu. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sungai dan sesampainya di sungai itu, Mbah Garwo menyuruh Pak Restu untuk melepas bajunya. Lepas bajumu dan duduk di sungai itu, perintah Mbah Garwo. Pak Restu segera melepas bajunya sesuai perintah dan langsung duduk di sungai. Ini mantra yang harus kau baca, jangan ada sok popo anak gembel itu. Baik, Mbah, kalau nanti ada gangguan jangan kau hiraukan, tetap fokus bertapa. Iya, Mbah. Saya pulang dulu, nanti kalau sudah selesai segera ke rumah saya lagi, kata Mbah Garwo sebelum beranjak pergi. Pak Restu mulai bertapa, duduk di sungai sembari membaca mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Garwo. Sesaat kemudian, ketika dia sedang bertapa, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara anak-anak kecil yang tertawa dan bercanda di sekitar sungai. Suara itu sangat jelas, bahkan terdengar suara langkah kaki anak-anak itu berlarian. Pak Restu pun merinding dan gemeteran. Namun dia teringat dengan pesan Mbah Garwo untuk tetap fokus saat melakukan ritual. Kemudian suara sosok anak kecil itu perlahan-lahan mulai menghilang dan mereka menjauh entah kemana. Pak Restu bisa lebih fokus lagi melakukan ritualnya. Tiba-tiba saja dia melihat di depan sungai, airnya bergerak sangat cepat sekali dan angin kencang berhembus dingin. Di hadapannya muncul wujud buaya dengan kedua matanya yang merah menyala. Pak Restu yakin kalau buaya itu adalah buaya siluman. Dia mencoba tetap fokus meski ketakutan menyelimuti. Buaya itu mendekatinya perlahan dan Pak Restu terus membaca mantra yang diberikan oleh Mbah Garwo. Buaya siluman itu semakin dekat dan saat itu suara-suara aneh dan bayangan hitam mulai muncul di sekitar sungai. Pak Restu terus berdoa agar ritual ini berhasil dan keluarganya dapat hidup lebih baik. Setelah beberapa saat, buaya siluman itu perlahan menjauh dan menghilang di kegelapan malam. Pak Restu merasa lega meski tubuhnya gemetar. Dia segera menyelesaikan ritualnya dan berjalan kembali ke rumah Mbah Garwo dengan perasaan campur aduk antara lega dan takut. Sesampainya di rumah Mbah Garwo, dia disambut dengan senyuman. Kau sudah berhasil menjalani ritualnya. Sekarang daganganmu akan laris manis, kata Mbah Garwo. Terima kasih banyak, Mbah, kata Pak Restu dengan penuh harap. Pak Restu pun kembali ke rumah dengan perasaan optimis. Dia menceritakan semuanya kepada Bu Bulan yang mendengarkan dengan cemas namun penuh harap. Mereka berdoa agar usaha cilok mereka segera membaik dan kebutuhan keluarga mereka terpenuhi.
Namun hanya beberapa menit saja buaya putih itu menampakkan wujudnya dan menghilang begitu saja entah kemana. Pak Restu terus fokus meramalkan mantra sambil gemetaran karena takut. Nanti dia mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya. Pak Restu pun terperanjat mendengarkan langkah itu karena dia tahu kalau itu bukan hewan atau manusia. Tak lama kemudian, dia mendengar suara geraman yang menakutkan, membuatnya tambah gemetaran dan jantungnya berdebar keras. Beberapa saat kemudian, akhirnya sosok itu pun pergi. Namun Pak Restu dikejutkan lagi dengan angin kencang dan melihat ada sosok wanita terbang melayang, menghampirinya dengan rambut yang acak-acakan dan payudara yang bergelantungan. Pak Restu semakin takut karena sosok itu sangat menyeramkan. "Anaknya, ritualmu sudah kuterima. Apa yang kamu inginkan?" tanya sosok itu dengan suara menyeramkan. "Saya ingin dagangan saya laris, Mbah. Apa syaratnya?" tanya Pak Restu dengan gemetar. "Kau harus memberikan aku tumbal kepala sapi setiap bulannya. Apa kau sanggup?" jawab sosok wanita itu dengan tegas. "Apa kau sanggup memberikan aku tumbal kepala sapi dan diletakkan di ruangan khusus?" ulang sosok itu. "Iya, Bah, saya sanggup," jawab Pak Restu dengan ketakutan. Sosok itu kembali memberikan sebuah gumpalan kain lusuh yang baunya sangat pesing sekali kepada Pak Restu. Setelah itu, sosok itu menghilang begitu saja. Pak Restu segera kembali pulang ke rumah Bagarwo sendirian. Melewati jalanan yang gelap dan seram, beberapa saat kemudian, dia pun akhirnya sampai di rumah Bagarwo. Sesampainya di rumah Bagarwo, mereka akan melakukan ritual lagi. Mereka masuk ke dalam ruangan ritual yang ada di rumah Bagarwo. Kemenyan sudah dibakar oleh Bagarwo sejak tadi. Kemudian, popok wewe itu diminta oleh Bagarwo dan diasapkan di atas kemenyan sembari dibacakan mantranya. Setelah selesai, popok itu diberikan lagi kepada Pak Restu dan Bagarwo menjelaskan cara menggunakannya nanti dan fungsinya. "Nanti popok wewe ini kau taruh dalam dandang kuah daganganmu dan jangan pernah diganti air kuahnya. Cukup ditambahkan air saja kalau dirasa kuahnya itu sudah mau habis," jelas Bagarwo. "Baik, Bah, saya paham." "Iya, Bah, saya mengerti. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, Bah. Makasih." Akhirnya Pak Restu dan Pak Arman kemudian pulang. Keesokan harinya, Pak Restu yang sudah sampai di rumah langsung membawa cilok dan bersiap untuk mulai berdagang lagi. Dia meletakkan kain lusuh di dasar dandang kuah ciloknya dan diikat dengan batu supaya tidak mengambang. Popok wewe itu mulai berfungsi. Sungguh ajaib, hari itu juga Pak Restu yang berjualan keliling, semuanya orang berdatangan membeli ciloknya. Bahkan pelanggan dari pedagang cilok baru itu pindah semua kepada Pak Restu. Pak Restu sangat senang dan dengan semangat melayani para pembelinya. Baru beberapa jam saja semua ciloknya sudah habis terjual. Akhirnya Pak Restu pulang cepat karena semua dagangannya laku dalam waktu singkat. Sesampai di rumah, Pak Restu langsung menceritakan kepada Bu Wulan soal dagangannya yang laku keras dalam waktu sekejap. "Pak, kok sudah pulang?" tanya Bu Wulan. "Ya dong, kan sudah habis semuanya," jawab Pak Restu dengan senyum lebar. "Wah, benar-benar ampuh berarti ya, Pak. Kita bisa kaya mendadak dong, Pak," kata Bu Wulan dengan semangat. "Ya Bu, tenang saja. Bapak juga gak nyangka kalau tadi banyak orang yang beli semua cilok Bapak. Bahkan pelanggan dari penjual cilok yang baru itu beli di Bapak semua," jelas Pak Restu. "Kalau begitu besok kita buat adonan ciloknya lebih banyak lagi ya, Pak," kata Bu Wulan. "Iya Bu," jawab Pak Restu. Keesokan harinya, Pak Restu mulai berjualan lagi. Hari ini sudah ada banyak orang yang menunggu kedatangannya untuk membeli ciloknya. Saat itu juga yang baru berangkat jualan, semua dagangan langsung habis tak tersisa. Dengan senyuman yang tergambar di bibirnya, Pak Restu dengan semangat mengayuh sepeda gerobaknya untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Restu bisa istirahat lebih awal, tidak seperti biasanya yang selalu pulang sore.
Malam harinya, Pak Restu dibantu Bu Wulan menghitung uang hasil dagangannya yang kemarin dan hari ini. Wah, ini bisa buat bayar SPP Tina, Bu, kata Pak Restu dengan senyum lebar. Iya Pak, kalau gitu Bapak panggil Tina dulu, jawab Bu Wulan. Tina, teriak Pak Restu. Sesaat kemudian, Tina pun datang menghampiri ke dalam kamar orang tuanya. Ada apa Pak? Tanya Tina. Ini katanya kamu mau bayar SPP sama bayar uang karya wisata. Emangnya sudah ada uangnya Pak? Tanya Tina dengan penasaran. Sudah, ini nanti kamu bayarkannya, ucap Pak Restu sambil memberikan uang kepada Tina. Iya Pak, makasih ya Pak, jawab Tina dengan gembira. Hari demi hari berlalu, Pak Restu sudah mengumpulkan uang banyak dari hasil dagangannya. Dia memutuskan untuk menyewa sebuah kios di pasar dan buka cilok di situ. Akhirnya, semenjak saat itu Pak Restu sudah tidak berjualan cilok keliling lagi. Di kios barunya itu dia juga memindahkan kain lusuh itu ke dandang yang ada di kios baru. Kiosnya yang baru buka sehari, namun sudah langsung laris manis dan terjual semuanya. Pak Restu pun semakin untung banyak. Sebulan kemudian, malam perjanjian tiba. Di dalam rumahnya malam itu Pak Restu melakukan ritual. Dia duduk bersila sambil meramalkan mantranya yang sudah diberikan oleh Bagarwo. Dengan mulut berkomat-kamit, sesaat kemudian, tiba-tiba ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Datanglah sosok Wewe Gombel yang menerima persembahan Pak Restu dan menikmati sari dari apa yang disembahkan kala itu. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, meskipun hanya dengan 1 kiosnya, Pak Restu bisa meraup keuntungan yang sangat banyak. Bahkan, Pak Restu dan Bu Wulan akhirnya bisa merenovasi rumahnya dan membeli kendaraan baru yang mahal. Dia juga sudah menyewa karyawan untuk membantu-bantu menyiapkan pesanannya. Namun, bagian meletakkan cilok di dandang tetaplah tugas Pak Restu. Kini Bu Wulan dan anak-anaknya juga sudah bisa membeli apa yang mereka inginkan. Saking banyaknya pelanggan yang datang, terkadang mereka tidak kebagian tempat untuk makan di situ. Ada juga yang dalam 1 hari sampai beli berkali-kali. Keberhasilan Pak Restu ini membuat keluarganya hidup berkecukupan. Namun mereka tetap ingat bahwa semua ini berkat pengorbanan dan kerja keras mereka, serta perjanjian yang telah mereka lakukan. Seiring berjalannya waktu, Pak Restu terus menjaga rahasia keberhasilannya dan menjalankan usahanya dengan baik. Hingga suatu hari, tanpa disadari, seorang pelanggan yang penasaran mulai mendengar desas-desus tentang keajaiban cilok Pak Restu. Pelanggan itu mulai memperhatikan gerak-gerik Pak Restu dan penasaran dengan ritual yang dilakukan setiap bulannya. Ketika akhirnya rahasia itu terungkap, Pak Restu harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Bagaimana keluarga Pak Restu menghadapi situasi ini, dan apakah mereka bisa terus menjaga rahasia tersebut? Namun, hingga saat ini, rahasia keberhasilan cilok Pak Restu tetap terjaga dengan baik, membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, suatu hari saat kios Pak Restu sedang ramai-ramainya dengan pembeli yang mengantri, tiba-tiba saja Pak Restu merasakan sakit perut yang teramat sangat. Dia pun terpaksa pergi ke belakang untuk menggunakan toilet. Nin, tolong kamu jagain bentar ya, saya mau buang air besar dulu. Perut saya sakit, kata Pak Restu kepada Nina, karyawannya. Iya Pak, jawab Nina sambil melanjutkan pekerjaannya membuat minuman untuk pelanggan. Ketika Nina baru mulai bekerja di kios, Pak Restu sudah memperingatkannya untuk tidak melayani pelanggan dengan mengambil cilok dan kuahnya. Nina hanya diperbolehkan untuk membuatkan minuman, mengantarkan pesanan dan mencuci mangkok. Namun, saat itu ada ibu-ibu yang sudah sangat sabar menunggu dan mulai kesal. Mbak, cepet dong, pesanan saya mana? Saya sudah nunggu dari tadi, kata ibu-ibu itu. Iya Bu, sabar ya, Pak Restu masih di toilet, jawab Nina. Nggak bisa Mbak, saya maunya sekarang. Udahlah Mbak saja yang buatkan, kan Mbak karyawan di sini, jawab ibu-ibu dengan kesal. Maaf Bu, saya tidak bisa.
Gimana sih, kok gak bisa, kan mbaknya kerja di sini? Kalau mbaknya gak mau, saya ambil sendiri saja, kata ibu-ibu itu sambil hendak mengambil sendiri kuah dan cilok. Mendengar itu, Nina pun merasa tertekan dan akhirnya menggantikan Pak Restu tanpa sepengetahuannya. Ya sudah, kalau gitu biar saya yang buatkan, Bu, kata Nina sambil mengisi mangkok. Awalnya masih aman hingga tiba-tiba saat Nina mengisi mangkok ketiga, dia merasakan sesuatu yang tersangkut di dangdang kuahnya. Nina mencoba mengambil benda tersebut dan saat terangkat, pelanggan yang kebetulan berada di sekitar mulai terkejut. Astagfirullahaladzim, kain kusum. Wah, ini gak benar. Iya, pasti menggunakan pengelarisan, teriak pelanggan yang melihat kain lusuh dalam dandang tersebut. Semua orang langsung panik. Pelanggan yang sedang makan langsung memuntahkan cilok yang sudah ada di mulutnya. Kios Pak Restu pun segera dikepung oleh rasa kepanikan dan ketidakpercayaan. Kabar mengenai kain lusuh yang ditemukan dalam kuah cilok menyebar cepat, dan kiosnya tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Pak Restu masih berada di toilet, belum selesai. Para pelanggan yang terkejut dan marah mulai membicarakan dugaan penggunaan pengelarisan dan menghubungkan kejadian tersebut dengan praktik-praktik yang tidak sesuai. Kiosnya pun terdengar riuh dengan suara orang-orang yang sedang berdebat dan menyalahkan. Pak Restu yang akhirnya keluar dari toilet terkejut melihat keadaan kiosnya. Dia segera menyadari bahwa rahasia keberhasilannya terungkap dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah diambilnya. Sementara itu, Nina dan beberapa pelanggan sudah mulai menyebarkan cerita tersebut keluar kios, menyebabkan reputasi kios Pak Restu hancur dalam sekejap. Kini Pak Restu harus menghadapi masalah besar yang timbul dari situasi ini dan mencari cara untuk memperbaiki keadaan, mengembalikan kepercayaan pelanggan, dan mungkin menghadapi konsekuensi dari praktik pengelarisan yang telah digunakannya. Sesaat kemudian, saat Nina hendak ditanyai oleh para pelanggan mengenai kejadian tersebut, tubuhnya terasa kejang-kejang dan terjatuh ke lantai. Nina memegangi lehernya dengan kuat, merasakan seperti ada yang menjepit lehernya hingga lidahnya menjulur ke depan dan kedua matanya melotot tajam. Semua orang di kios Pak Restu panik dan geger melihat kejadian tersebut. Ibu-ibu yang awalnya marah kini hanya bisa terkejut dan berteriak, membuat suasana semakin kacau. Tak lama kemudian, Nina meninggal dunia di tempat. Ibu-ibu yang heboh dan hanya bisa berteriak membuat suasana semakin riuh. Kejadian ini membuat suasana di kios sangat ramai dan menegangkan. Semua orang mengambil gambar dan video dari kejadian tersebut. Kabar mengenai kematian Nina menyebar cepat dan orang-orang mulai menduga bahwa kematian Nina adalah akibat dari praktek pengelarisan yang digunakan oleh Pak Restu. Dalam kekacauan itu, Pak Restu yang baru selesai dari toilet sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Ada apa ini? Tanyanya melihat Nina tergeletak di lantai. Para ibu-ibu segera menghakimi Pak Restu, menuduhnya telah melakukan pengelarisan. Pak Restu, selama ini ternyata kamu sudah melakukan penglaris ya? Jujur saja. Pak Restu mencoba membela diri. Tidak, Bu, saya tidak melakukan itu. Kenapa ibu-ibu bilang saya seperti itu? Namun para ibu-ibu sudah yakin dan mengaitkan kejadian tersebut dengan kain lusuh yang ditemukan di dalam kuah cilok. Alah, tidak usah ngelak lagi, Pak. Kamu sudah tahu semua. Ada kain lusuh di dalam kuah cilok Bapak. Itu pasti pengelarisan. Saat itu RT setempat datang setelah dipanggil oleh salah satu ibu-ibu. Pak Restu kemudian dibawa ke balai desa untuk disidang. Pak Restu tampak khawatir dan ketakutan karena warga marah besar dan ingin menghakiminya. Beberapa warga bahkan sudah mulai emosional dan ingin memukul Pak Restu. Tetapi untungnya pihak pengurus desa berhasil mencegah tindakan tersebut. Pak Restu akhirnya mengakui bahwa dia memang menggunakan pengelarisan. Saya jujur, selama ini saya terpaksa melakukan pengelarisan dagangan cilok saya. Saya sudah bosan hidup miskin dan kebutuhan keluarga banyak. Warga terkejut dan marah. Astagfirullahaladzim.
Kamu telah mencemari desa ini dengan cara curang dan pengelarisan. Pak Restu akhirnya diamankan oleh pihak berwajib dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan penipuan dan meresahkan masyarakat. Istrinya Bu Wulan terkejut ketika mendengar kabar tersebut. Dia segera datang ke kantor polisi bersama anak-anak mereka untuk menemui Pak Restu. Bu, Bapak nyesel, ini bukan salah Ibu, tapi salah Bapak juga. Saya menyesal, kata Pak Restu sambil menangis. Bu Wulan dan anak-anaknya merasa bingung dan sedih, saling menyalah satu sama lain. Singkat cerita, kios Pak Restu dirobohkan oleh warga setempat dan diganti dengan lapangan olahraga. Pak Restu dijatuhi hukuman dan harus menjalani masa tahanan. Selama di penjara, Pak Restu mengalami teror dari sosok Wewe Gombel yang menagih tumbal sesuai perjanjian. Pada malam hari di dalam penjara, Pak Restu melihat bayangan hitam melintas dan merasakan hawa dingin, serta bau menyengat serta popok bayi. Sosok Wewe Gombel mulai muncul dengan wajah menyeramkan dan sangat marah. Kau yang akan menjadi tumbalku, tidak bisa, kau harus mati malam ini juga, ucap Wewe Gombel. Pak Restu panik dan berteriak dalam sel penjara, tetapi tidak ada yang datang menolong. Polisi yang berjaga di penjara pun mengabaikan teriakannya. Pak Restu akhirnya tewas dalam keadaan mengenaskan, dijadikan tumbal oleh Wewe Gombel. Keesokan harinya, petugas penjara menemukan tubuh Pak Restu yang sudah tidak bernyawa. Jenazahnya segera dibawa pulang dan dimakamkan pada hari itu juga. Meskipun beberapa tetangga datang, mereka hanya sekedar mengunjungi dan tidak mendoakan. Bu Wulan dan anak-anaknya yang kini tinggal di rumah bekas Pak Restu sering merasa terganggu dengan penampakan dan suara aneh. Mereka mendengar suara minta tolong yang mirip dengan suara Pak Restu, membuat mereka merasa tidak nyaman. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjual rumah dan pindah. Rumah tersebut kemudian dirobohkan dan diganti dengan lapangan olahraga untuk mengurangi keangkeran tempat tersebut. Setiap malam, aktivitas manusia di lapangan tersebut membuat suasana tempat itu sedikit pudar dari kesan angker yang sebelumnya ada. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.